Halo, selamat datang di Awang Chan. Kita ketemu lagi ya. Udah lama banget aku nggak bikin video karena memang lagi fokus ya, fokus menyelesaikan studi. Jadi nggak sempet bikin video. Nah ini nanti insya Allah aku akan bikin rutin ya buat teman-teman yang mau request mau tema apa ya atau judulnya apa silahkan. Aku juga akan bikinin video yang kaitannya dengan self development, pengembangan diri ya, dan juga mungkin kalau kalian butuh motivasi tentang sesuatu, terus juga pengen tahu atau pengen dibikinkan video yang kaitannya dengan psikologi gitu kan, boleh ya, silahkan komentar di kolom komentar, nanti akan aku bikinkan video berdasarkan urutan. Oke ya. Kali ini request juga ya, request dari salah satu klien yang udah langganan ya, udah langganan tarot reading. Beliau menanyakan tentang apa sih PR inner child kalian yang masih belum selesai ya. Jadi ini psikologis banget ya. Siapa tahu ada teman-teman yang penasaran atau mungkin merasa bahwa kok aku kayaknya ada something yang harus aku benahi ya. Mungkin salah satu caranya adalah dengan melihat inner child ya. Apakah masih ada yang bermasalah atau enggak, atau bagaimana nanti kondisinya ya. Seperti biasa di sini ada 3 pilihan kartu. Ada kartu yang pertama yaitu The Circle, terus kemudian yang kedua ada The Curse, dan yang ketiga ada The Child ya. Nanti aku akan shuffle ya kartu ini, deck baru ya. Di setiap pilihan kartunya silahkan disimak sampai akhir ya. Mungkin ada beberapa saran atau kata-kata ketika aku shuffle, mungkin sayang ya kalau terlewatkan. Siapa tahu itu adalah informasi yang penting untuk kalian. Oke. Sepertinya itu aja ya. Aku habis ini langsung menuju ke pilihan yang pertama. Oke. Ini yang pilihan pertama atau kartu The Curse tadi ya. Aku taruh di sini, mungkin ini aku singkirkan ya biar nggak mengganggu. Ya, di sini aku akan shuffle ya, akan shuffle kartunya. Aku pakai deck Tarot of Opposition ya. Jadi ini gambarnya sekalian sama yang reverse gitu ya. Dan setiap gambarnya memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi ini maknanya cukup berbeda dengan tarot yang versi Rider-Waite ya. Dan menurutku ini cukup mendalam gitu ya kalau untuk mengulik hal-hal yang kaitannya secara psikologis gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Buat kamu yang milih The Circle ya, apa sih sebenarnya PR atau inner child kalian tuh sebenarnya udah sembuh atau belum, atau masih ada yang terluka, atau kondisinya seperti apa gitu ya. Terus kemudian nanti kita lihat dari kartunya cara mengatasinya gimana itu. Oke. Ada kartu Strange. Inner child itu kalau di bahasa kalau diterjemahkan secara letterlek ya, sisi anak ya, sisi anak-anak dari diri kita masing-masing ya. Sebenarnya itu bisa dibilang kondisi masa kecil kita yang masih terbawa pada saat kita dewasa gitu ya. Itu istilah inner child itu seperti itu. Dan
um, inner child ini cukup penting ya, karena memang kalau dalam tahapan perkembangan psikologis manusia, masa anak-anak ya, intinya sebelum memasuki masa remaja itu adalah momen yang sangat penting gitu ya, ketika seorang manusia itu membentuk kepribadiannya, dan itu juga menentukan nasibnya di masa depan ya. Jadi itulah kenapa dalam dunia psikologi atau ilmu psikologi, parenting itu juga sangat penting ya, karena memang menentukan masa depan si anak ya. Jadi menentukan kepribadian sekaligus juga menentukan nasib ya. Kan nasib itu juga salah satunya tergantung sama kepribadian atau terbentuk atau terjadi salah satu kontribusi besarnya ya dari kepribadian gitu ya. Dan juga cara menjalani kehidupan yang udah diajarkan oleh orang tua. Kita lihat kalau misalkan ada yang masih terluka ya perlu diobati. Sebenarnya inner child ini kan nggak bisa dihilangkan gitu ya, cuman bisa diobati atau diatasi ya permasalahannya. Oke, kayaknya cukup ya. Ntar, oke. Aku tambah 2 kartu lagi ya biar marem ya. Kalian kan kalau banyak kartunya kan marem ya. Oke, kita lihat. Siapa tahu ini bisa membantu ya buat teman-teman yang, terutama teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis gitu kan, atau yang saat ini sedang punya beberapa permasalahan atau kendala atau apapun itu ya. Mungkin kalian butuh insight dari kartu tarot ya, dan juga ilmu psikologi. Siapa tahu bisa membantu kalian untuk mengobati diri sendiri atau self healing ya. Meskipun kalau misalkan gejalanya udah parah ya, memang harus konsultasi gitu ya, konsultasi ke ahlinya gitu. Tapi kalau masih bisa diatasi sendiri atau diobati sendiri ya lebih baik diobati sendiri. Ya, kita lihat di sini bottom of the deck-nya ada King of Swords ya, King of Swords. Terus ada kartu Strange tadi udah tak sebutin. Terus kemudian ada Nine of Cups. Aku bacakan dulu kartunya ya, yang keluar apa aja nanti aku jelasin. Ten of Pentacles, terus ada Seven of Swords, Two of Cups. Oke, sudah terlihat ini permasalahannya apa. Terus Three of Wands, Nine of Wands, ada Five of Cups in reverse, ini The Fool. Terus kemudian The Chariot. Terus ada The Moon. Dan yang terakhir ada Ten of Swords in reverse. Oke, kita bahas ya satu persatu ya. Duduk perkaranya seperti apa. Kita lihat kalau dari biar kelihatan ya. Kelihatan nggak? Oh, malah. Oke. Ya. Kalau dilihat dari kartunya ya, aku rasa kalian yang memilih pilihan yang pertama, The Circle ya, ini tentu inner child kalian
masih ada yang terluka gitu. Jadi belum sepenuhnya sembuh, karena memang mungkin kalian sebenarnya udah pengen sembuh ya, kalian udah mencari tahu gitu ya, kamu udah mencari tahu caranya gimana biar sembuh dari inner child kamu yang terluka, cuman kamu masih belum menemukan yang pas gitu atau yang efektif ya untuk kalian terapkan gitu. Nah, ntar agak mengganggu ya, kelihatan gak sih? Oke. Ya, jadi sebenarnya kalian pada saat masih kecil ya, usia mungkin SD ya, usia SD, kalian itu sebelum usia itu ya, atau sebelum usia SD itu kalian sebenarnya memiliki keluarga yang bahagia ya. Di sini ada kartu Strange, terus kemudian ada Nine of Cups, apalagi di sini ada Ten of Pentacles juga ya. Kamu memiliki kedua orang tua yang sangat baik, terus kemudian sangat menyayangi kamu, dan kondisi keuangan atau ekonomi keluarga kamu juga bagus ya, karena Ten of Pentacles ya bisa dibilang kaya gitu ya, lebih dari cukup lah ya, di atas rata-rata. Cuman itu hanya berlangsung sebentar gitu ya. Setelah kalian menginjak usia SD ya, maksudnya usia SD yang udah mau dewasa ya, mungkin kelas 5 atau kelas 6 gitu kan. Kalian mulai melihat, kamu mulai melihat pertengkaran dari kedua orang tua kamu gitu, dan itu membuat kamu shock ya, maksudnya shock itu kok di mana sih kedua orang tuaku yang baik, kedua orang tuaku yang sayang sama aku seperti dulu, di mana sosok kalian, aku tidak menemukan sosok kalian di diri kalian yang sekarang gitu. Pada saat itu yang kamu rasakan tuh begitu ya. Dan ibaratnya seperti berada di atas kemudian tiba-tiba dijatuhkan aja gitu, karena ya namanya masih anak seusia SD ya, tentu meskipun sudah bisa berpikir secara abstrak ya, tetapi kan pemikirannya kan masih mengeksplorasi ya, atau masih mengira-ngira ini kira-kira kenapa atau bagaimana gitu ya. Jadi kan belum mengetahui bahwa pertengkaran itu kan sesuatu hal yang sebenarnya kalau dilakukannya benar ya, itu sehat ya. Jadi ada ya pertengkaran yang sehat dan ada pertengkaran yang nggak sehat atau nggak baik ya. Dalam satu hubungan kan sebenarnya diperlukan pertengkaran, cuman ini next akan aku bahas di video yang lain ya. Nanti aku lebar ke sana. Ya, jadi yang kamu lihat pertengkaran kedua orang tua kalian, tapi ini pertengkaran yang nggak biasa sebenarnya ya. Alasannya apa ya? Di sini ada kartu Two of Cups, ada kartu Three of Wands, Nine of Wands ya. Apalagi di sini ada kartu Five of Cups. Oke. Ya, ya in the reverse ya, Five of Cups in reverse. Ada salah satu dari kedua orang tua kalian yang mungkin menemukan cinta baru gitu ya. Nggak enak ya bahasanya ya. Ya, dan itu membuat salah satu dari kalian kayak salah satu dari orang tua kalian menanggung kesedihan yang mendalam ya, sehingga kamu menjadi terdampak dari apa yang telah dilakukan kedua orang tua kamu ya. Kalau aku ngelihat di sini
sepertinya ayah kalian ya yang punya seseorang di luar sana ya, dan itu artinya kamu kehilangan sosok ayah gitu kan. Reading yang cukup berat. Dan kamu sering melihat ibu kamu menangis, sering melihat ibu kamu bersedih, sampai apa ya, ibaratnya ada satu waktu di mana seperti kebutuhan kamu gitu itu kayak terbengkalai gitu, nggak ada yang mengurus. Aku merasa seperti itu, dan kamu harus berpindah ya. Di sini ada kartu The Fool dan juga The Chariot. Aku rasa kamu dialihkan gitu ya, mungkin ke rumah kakek nenek. Ya tujuannya karena agar memberikan waktu untuk ibu kamu sembuh dulu gitu. Dan ini aku sedih. Sorry ya kalau aku baca kayak gini berhenti ya, karena merasakan gitu energinya ya, terbayang gitu ya kondisinya seperti apa. Ibaratnya kalau aku sendiri yang mengalami ini mungkin nggak kuat ya, tapi kamu kuat ya. Kamu adalah sosok manusia yang hebat, sampai pada hari ini kamu bisa bertahan, dan justru malah kamu menunjukkan sosok yang ceria, kamu menunjukkan sosok yang tidak mengeluh, terus kemudian kamu mencoba untuk menghibur orang lain ya. The Fool ini juga salah satunya tentang itu ya. Kamu mencoba untuk menutupi semua luka yang sedang kamu alami, yang kamu rasakan. Cuman kalau hanya menutupi ya, itu berarti belum sembuh. Ya, nanti akan aku kasih cara gitu ya, sedikit tips gimana biar kalian bisa self healing ya, untuk mengatasi luka ya, atau mengobati luka dari inner child kamu berdasarkan kronologi yang udah aku sampaikan di sini ya. Inner child yang terluka itu agak berbeda ya dengan trauma ya. Ya sebenarnya sih trauma bisa jadi salah satunya ya inner child-nya terluka gitu ya. Jadi tapi orang-orang yang mengalami atau memiliki inner child yang masih terluka itu belum tentu mengalami sampai ke trauma ya. Jadi perbedaannya di situ. Ya, inner child yang terluka itu dampaknya gitu ya. Dampak selanjutnya itu melahirkan issues gitu ya. Misalkan kayak trust issues, family issues, dan lain sebagainya gitu. Kalau ini kan berarti family issues ya, karena memang dari kronologinya seperti ini. Dan yang aku rasakan kamu sempat punya kayak semacam ketakutan atau kecemasan yang cukup berlebih yang kaitannya dengan membangun keluarga atau rumah tangga ya. Mungkin kamu sudah menikah atau akan menikah ya, tapi kamu masih terbayang-bayang kondisi rumah tangga yang kamu takut gitu ya terjadi seperti ini, seperti yang kamu alami dulu, yang sedang dialami oleh orang tuamu dulu gitu ya. Terutama kalau ini kamu cewek ya, atau kamu perempuan ya, tentu lebih besar ya lukanya, karena yang kamu lihat kan sosok bahasa gampangannya sih, cinta pertama seorang anak perempuan kan ayah ya. Sebenarnya bukan cinta yang ke arah cinta ke lawan jenis, enggak ya, tetapi
sosok yang dipanuti gitu loh, sosok yang dikagumi, sosok yang menjadi yang dilihat gitu loh, sosok teladan. Nah, ketika sosok teladan itu berbuat sesuatu hal yang tidak semestinya gitu ya, tentu kamu akan kehilangan sosok itu. Dan ya inilah yang menimbulkan luka. Dan justru kalau kamu masih ibaratnya menyimpan itu, atau tidak mau melepaskan rasa sakit itu, atau belum mau memaafkan ya, justru nanti kamu sendiri yang akan kena gitu ya. Maksudnya kamu sendiri yang akan kena tuh biasanya, enggak biasanya sih, tapi hampir semua gitu ya, yang pernah aku tangani, terus kemudian yang pernah aku lihat gitu, seseorang yang punya trust gitu ya, yang punya issues, atau inner child-nya terluka ya. Contohnya seperti di pilihan yang pertama ini, itu biasanya akan menikah nanti, kalau nggak disembuhkan ya, kalau nggak segera disembuhkan, nanti menikah, terus kemudian akan mengalami hal yang sama seperti yang dilihat dulu gitu. Jadi sama akan diselingkuhi oleh pasangan, terus kemudian ya seperti yang dulu gitu. Karena hukum semesta ya, apa yang selama ini kita keep di otak kita ya, yang masuk ke alam bawah sadar kita, itulah yang akan membawa kita kepada takdir gitu ya. Jadi kalau kita kan, kenapa sih kita harus banyak berpikir positif atau positive thinking ya, karena apa yang kita pikirkan itulah yang kita tarik gitu. Nah, makanya kamu perlu usaha ya untuk menyembuhkan diri kamu sendiri dari luka ini ya. Jadi kamu selama ini ya, kartu The Moon ya, kamu selama ini masih menutupinya. Di sini ada kartu Ten of Swords juga. Kamu bahkan mungkin sempat mengalami gangguan psikologis ya, entah yang kaitannya dengan depresi ringan mungkin ya, atau yang lain ya, diagnosa yang lain. Cuman untuk saat ini kamu udah berusaha mencari tahu caranya agar sembuh gimana gitu. Dan seperti janjiku di awal ya, satu oracle ini akan menjadi bahan untuk aku memberikan sedikit tips ya untuk kalian, untuk kamu yang kasusnya mirip seperti ini ya, meskipun tidak sama persis tapi minimal mirip ya. Nah, ini bisa menjadi pedoman. Di sini ada kartu The Circle ya. Ini kan yang aku bilang tadi, kalau kamu apa yang kamu pikirkan gitu ya, kayak lingkaran ini ya, itu akan membentuk diri kamu atau akan menarik ya frekuensi gitu ya, frekuensi yang kamu tanamkan atau yang kamu pertahankan di dalam diri kamu, itulah yang akan terjadi nanti di masa depan. Nah, makanya kamu perlu membersihkan ya ini circle ini ya. Caranya adalah belajar untuk, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah memaafkan gitu ya. Maafkanlah ayah kamu, bapak kamu, papa kamu, apapun kamu panggilannya ya, sosok laki-laki yang dulu menjadi teladan kamu, tetapi kemudian ternyata itu buyar gitu ya. Maafkanlah dia, maafkanlah beliau, meskipun kamu ngerasa bahwa orang sejahat itu kenapa harus kita maafkan gitu. Sebenarnya kalau kita memaafkan orang lain, itu yang mendapatkan untung tuh bukan orang yang kita maafkan, tetapi kita sendiri gitu ya. Dengan kita memaafkan atau melepaskan luka itu perlahan-lahan, maka kita memperbaiki
yang aku bilang tadi ya, frekuensi itu tadi ya. Dan ketika kamu memaafkan, energi, vibrasi semua hal yang ada di dalam diri kamu itu akan dibersihkan sedikit demi sedikit ya, akan mulai bersih sedikit demi sedikit ya. Jadi yang aku bilang memaafkan yang tulus ya, memaafkan itu kan nggak bisa dibohongi ya, maksudnya hati itu nggak bisa dibohongi. Kita kadang bilang, kok aku udah memaafkan kok, tapi di hati masih ganjel, ya sama aja itu belum memaafkan. Yang namanya memaafkan itu berarti menerima bahwa oh yang terjadi seperti ini ya sudah gitu. Ini nggak bisa dirubah ya, masa laluku nggak bisa dirubah, tetapi aku bisa berdamai dengan masa laluku dan ini demi masa depanku gitu ya. Ketika masa lalu kamu berdamai dengan masa lalumu yang buruk atau nggak baik atau nggak menyenangkan, sebenarnya semua orang itu pasti mengalami masa lalu yang tidak menyenangkan. Even itu idola kamu, artis idola kamu yang kelihatannya kehidupannya perfect, iya. Dia mungkin punya sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Ya, meskipun berbeda porsi, berbeda jenis gitu kan. Cuman kamu jangan melihat orang lain, tetapi fokuslah pada dirimu sendiri bahwa takdir yang udah diberikan seperti ini, dan percayalah takdir yang udah diberikan oleh Tuhan itu tujuannya adalah membentuk diri kamu yang seperti sekarang gitu ya. Kamu yang seperti sekarang, dimana kamu tadi ya yang aku bilang ya, kamu ceria, kamu mandiri, bahkan kamu peduli kepada orang lain ya, nggak pingin orang lain sedih, dan nggak pingin kamu membagi kesedihan karena kamu nggak pengen melihat orang lain sedih seperti kamu gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu. Dan ini tidak akan terbentuk karakter kamu yang seperti ini ketika kamu tidak mengalami guncangan seperti yang sedang kamu alami, yang telah kamu alami dulu gitu ya. Jadi memaafkan adalah cara kamu untuk menyelamatkan masa depan kamu ya, itu yang paling utama. Terus kemudian ketika luka itu muncul lagi, biasanya akan muncul ya beberapa waktu gitu, di waktu-waktu tertentu, kadang ke-trigger apa, atau bahkan mungkin nggak ke-trigger apa-apa, tiba-tiba inget aja ya, kadang seperti itu. Ketika kamu mengingat ya masa-masa sulit atau masa-masa berat, yang kamu lakukan adalah coba kamu atur nafas, terus kemudian setelah kamu mulai tenang ya, kamu melampiaskan atau menyalurkan perasaan sedih kamu atau rasa trauma, rasa terluka kamu, perasaan terluka yang pada saat kamu merasakan atau mengingat ya, itu dengan hal-hal yang lain ya, misalkan mendengarkan musik kesukaan ya, atau kamu nonton movie atau film yang filmnya itu jangan film-film kayak horor atau thriller, itu jangan ya, apalagi yang bunuh-bunuhan atau aduh, itu malah justru mengobrak-abrik alam bawah sadar kamu ya, malahan justru kamu cari film-film yang di situ penuh makna ya. Kalau kalian suka nonton film anime ya, coba nonton film-film seperti Studio Ghibli atau yang lain ya. Ini preferensi pribadi ya. Kalian pasti punya preferensi sendiri-sendiri atau kesukaan sendiri-sendiri. Ini cuma contoh ya, biar mudah gitu loh kalau tak kasih contoh. Itu bisa menyalurkan perasaan ya. Kan energi itu nggak bisa musnah ya, tetapi dia bisa berubah ya, atau berubah bentuk, berubah wujud. Tapi kalau musnah itu nggak mungkin. Nah, makanya caranya adalah mengubah energi negatif ya, perasaan sedih, perasaan terluka, tertekan itu kan energi negatif. Energi negatif. Nah, itu perlu disalurkan gitu ya ke hal-hal yang positif. Ya seperti itu tadi, kayak misalkan mendengarkan musik, nonton film yang durasinya cukup panjang sehingga kamu bisa fokus ke situ. Jangan nonton
video yang singkat-singkat itu akan merusak mood kamu malahan ya. Karena ketika kamu berfokus pada satu, terus kemudian kamu harus mengalihkan fokus ke yang lain. Nah, itu justru akan membuat kamu kelelahan gitu ya. Makanya rekomendasinya adalah nonton movie yang ya minimal 10 menit ke atas lah, atau mungkin nonton video YouTube yang apa ya, self motivation ya, atau apapun itu. Mungkin nonton videoku juga boleh. Ya, dan apapun itu ya. Intinya kamu harus menyalurkan, atau kamu mungkin seneng gambar ya, salurkan ke menggambar, mewarnai gitu kan. Terus atau mengutak-atik barang. Kalau yang suka hal-hal kaitannya mekanikal ya, kamu cari barang kipas angin mungkin ya, kamu dudai, atau kamu copoti, terus kemudian kamu pasang lagi. Iseng banget ya. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting emosi itu tadi bisa teralihkan, atau energi ya, energi itu bisa beralih dari yang negatif ke yang positif. Itu ya sekedar tips ya. Kalau misalkan ya seperti yang tak bilang ya, kalau misalkan udah parah ya harus konsultasi, karena kalian butuh bantuan orang yang profesional. Tapi kalau udah mulai sembuh, atau yang ya punya luka tapi nggak terlalu parah ya, bisa lakukan tips yang aku bilang tadi. Oke, terima kasih. Maaf ya kalau cukup panjang, semoga bermanfaat untuk kalian. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Bye bye. Halo teman-teman, buat kamu yang pilih pilihan yang kedua atau kartu The Curse, sorry tadi yang pilihan pertama aku bilangnya The Curse padahal The Circle ya. Biasa ya, manusia kan penuh salah dan kilaf, membela diri. Oke, kita lihat ya, aku shuffle kartunya dulu. Sebaiknya kalian menyimak ya pas waktu aku shuffle kartu, karena sebentar, kadang-kadang ada apa ya, sesuatu kata-kata bijak mungkin ya yang muncul ketika aku shuffle kartu. Ya kan kadang idenya kan muncul gitu aja gitu. Kayaknya siapa tahu itu malah kata kunci yang selama ini kamu cari. Oke, kita lihat. Seperti di penjelasan pilihan yang pertama ya, akan aku jelaskan ya. Inner child itu semua orang pasti punya ya, namanya sisi sisi anak-anak dalam diri kita gitu kan. Dan itu terbentuk ya pada saat anak-anak, atau kita masih anak-anak gitu ya, mungkin usia-usia SD kayak gitu ya. Dan itu bisa terluka ya kalau kalian mengalami sesuatu hal yang kehidupan yang mengejutkan atau mungkin menyakitkan ya. Cuman inner child ini berbeda dengan trauma ya. Pengalaman traumatis itu ya, gampangannya ngomong sih yang udah parah gitu loh, yang udah taraf harus ke psikolog ya. Tapi kalau inner child yang terluka itu kan belum tentu trauma ya, tapi biasanya akan mengembangkan issues, trauma issues mungkin ya, trauma issues, trust issues mungkin salah satunya, atau family issues. Kita lihat gimana ya kondisi kamu, latar belakang inner child kamu yang terluka itu seperti apa. Terus kemudian nanti di akhir video akan aku kasih penjelasan bagaimana cara mengobati atau mengatasi ya. Oke. Ada Two of Cups, kemudian The Hangman, The Star, Two of Swords, The Fool, Seven of Swords, mengobati inner child yang terluka atau berdamai dengan inner child kita gitu ya.
itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena itu yang apa ya, mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Terus kemudian juga mempengaruhi pola pikir kita, mindset kita. Dan terakhir, ketika itu terjadi terus-menerus, pada akhirnya itulah yang menjadi nasib kita gitu loh. Pola-pola yang udah terbentuk itu yang akan menjadi nasib kita kelak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam melihat masa depan ya, itu gampangannya ngomong atau ilmunya gitu ya, ilmu sainsnya gitu atau dari secara psikologis itu sebenarnya bisa dilihat dari kondisi masa kecil ya, atau kondisi sehari-harinya seperti apa. Nah, itulah yang menjadi patokan nanti di masa depan gitu. Karena sesuatu hal terjadi itu nggak mungkin terjadi secara instan ya. Jadi kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa depan itu adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa hal ya, dari masa lalu. Oke, kita lihat. Bentar, mencolot kartunya. Oke. Ini apa ini? Oke. Ini ada The Hermit, The Devil, The Tower, Five of Pentacles, The Sun, sama Page of Swords. Oke, bottom of the decks-nya ada Six of Cups. Ya kelihatan gini ya. Aku ngerasa bahwa kamu ini dulu di masa kecilnya itu sering dibandingkan ya. Ya, di sini kan ada kartu Two of Swords. Ya, aku fokus di sini dulu. Sama The Hangman ya. Aku rasa pada akhirnya kamu kayak memutuskan sesuatu tuh kurang pede gitu. Atau kalau kamu mengambil keputusan yang cukup berat gitu ya, yang cukup krusial, itu kamu kurang pede dengan kemampuanmu sendiri. Sorry, aku nggak tahu ya kalau nggak kelihatan. Ini ya kartunya ya, The Hangman, ini The Star, kemudian yang ini ada Two of Swords. Oke, udah diliatin ya. Aku taruh lagi. Oke. Jadi kamu sering dibandingkan ya. Sering dibandingkan dengan mungkin saudara kamu yang lain ya, atau mungkin biar gini aja. Atau mungkin anak tetangga kamu atau siapapun itu, pokoknya kamu sering dibandingkan gitu ya. Terus kemudian yang kamu rasakan, kamu jadi seperti ya itu tadi, minder. Terus kemudian kalau misalkan menghadapi kegagalan itu kamu merasa bahwa wah ini salahku gitu, ini karena aku yang kurang kompeten, ini karena aku yang kurang hebat, ini karena aku yang kurang bla 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 gitu. Intinya jatuhnya ke arah situ, kamu jadi sering menyalahkan diri sendiri. Terus kemudian kayak mau melangkah lagi tuh takut gitu, takut kalau nanti kamu gagal lagi, atau takut kalau kamu nanti dibandingkan atau dijudge ya, atau tidak diapresiasi gitu loh hasil yang udah kamu lakukan, yang udah kamu kerjakan ya. Terlepas hasilnya seperti apa, sebenarnya semua manusia itu kan cuman butuh diapresiasi aja ya. Nggak harus yang terlalu berlebihan, tetapi minimal dihargai gitu. Atau kamu sudah melakukan ini meskipun hasilnya kurang baik, nggak masalah, bisa diperbaiki nanti ke depannya, kan seperti itu ya. Yang baik tuh sebenarnya orang tua seperti itu. Bukan misalkan
anak-anaknya sekolah gitu, terus kemudian nilai matematikanya kecil atau sedikit ya, terus kemudian dimarah-marahi, itu bukan solusi ya, itu justru malah menambah masalah ya, karena satu anak itu kan punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda ya, seperti yang dijelaskan oleh Gardner ya. Kalian yang mempelajari tentang psikologi pendidikan mesti tahu, atau di dunia pendidikan mesti tahu, ada 9 kecerdasan ya menurut beliau gitu. Meskipun sebenarnya kalau apa ya, diulik lagi sebenarnya lebih dari 9 mungkin ya. Cuman kan penelitiannya atau yang menulis apa, hasil pemikiran tersebut kan belum ada ya. Ya, jadi makanya jangan mematok anak itu kalau nggak pinter pelajaran akademik itu berarti nggak pinter. Nggak mesti ya. Itu pemikiran yang sangat 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 kolot gitu. Makanya ini ya mungkin memang orang tua kamu itu mempelajari apa yang sudah mereka pelajari sebelum-sebelumnya ya. Ketika prestasi atau pencapaian itu adalah sebuah tolak ukur kesuksesan seorang anak ya, dan ya kamu nggak bisa menyalahkan kedua orang tua kamu karena apa ya, karena beliau juga melakukan itu berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapat di masa lalu gitu ya. Jadi kamu yang punya tugas untuk memutus rantai itu. Nanti kalau kamu udah punya anak, atau mungkin kamu saat ini udah punya anak, lakukan pendekatan yang berbeda. Ketika anak kamu mengalami kegagalan, apapun itu, berikan dia penguatan, motivasi bahwa gagal di satu di satu jenis atau gagal hari ini itu belum tentu masa depannya gagal atau kedepannya gagal. Kamu perlu berusaha lagi, atau mungkin perlu mencari hal yang mungkin lebih sesuai gitu ya dengan kemampuan anak ya. Jadi kita nggak usah menunggu sistem pendidikan di Indonesia itu diperbaiki ya, nggak usah menunggu itu karena itu sangat lama ya, dan sangat panjang waktunya karena banyak sekali yang perlu diperbaiki. Mulailah dari diri kamu sendiri gitu. Mulailah dari diri kamu sendiri. Kalau kamu belum punya anak dan kamu masih terluka oleh inner child kamu yang ini gitu kan, kamu perlu mengobatinya dulu gitu, atau berdamai dulu dengan masa lalu kamu ya. Terlihat di sini juga ada kartu The Star ya, The Sun. Sebenarnya kamu itu cuman pengen, yaitu tadi kayak bergerak ya, sebenarnya cuman perlu butuh diapresiasi aja atau dihargai gitu ya, usaha kamu apapun itu atau apapun hasilnya. Sebenarnya cuman itu, tapi kamu tidak mendapatkan itu dari kedua orang tua kamu, it's okay ya. Kamu bisa memberikan itu pada anak-anak kamu nanti. Cuman maafkanlah mereka ya, seperti yang tak jelaskan tadi, bahwa kedua orang tua kamu ya itu yang mereka dapatkan dari pengasuhan orang tuanya ya, orang tuanya lagi ya, itu terus menerus ya. Makanya kamu perlu berdamai bahwa oh ya, mungkin memang saat itu kan teknologi juga belum banyak berkembang ya, dan ilmu pendidikan, ilmu psikologi kurang banyak dikembangkan ya di masa lalu di Indonesia, sehingga kamu bisa memaklumi bahwa oh ya, karena memang ketidaktahuan atau kurang wawasan tentang hal tersebut ya. Maafkanlah mereka, kamu fokus terhadap bagaimana kamu bisa memperbaiki diri kamu, berusahalah untuk memulai dari diri kamu sendiri ya. Maksudnya oke, aku akan mengapresiasi diriku sendiri. Aku tidak akan menunggu diapresiasi orang lain dulu ya. Karena ini adalah usahaku, ini adalah caraku, ini adalah apa yang aku lakukan ya, yang perlu
mengapresiasi ya diriku sendiri gitu. Jadi jangan pernah kalian mengutuk diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri. Nggak ada ya di dunia ini yang sempurna, dan sangat tidak dianjurkan untuk kalian membandingkan dengan orang lain ya, apalagi membandingkan diri dengan influencer. Itu kebanyakan bohongnya. Ya meskipun aku nggak menuduh ya, tetapi maksudnya kebanyakan bohongnya itu sesuatu hal yang buruk pasti ditutupi gitu, atau bahkan mungkin sesuatu hal yang buruk sengaja dimunculkan agar viral ya, kan tujuannya untuk engagement ya. Ya itu tadi, dihargai. Kalau kita menunggu orang lain untuk mengapresiasi kita, tentu yang kita lakukan adalah hal-hal yang salah seperti tadi. Kayak misalkan membohongi diri ya, membohongi orang lain bahwa kamu pengen terlihat sempurna, padahal sebenarnya semua orang nggak ada yang sempurna ya kan. Terus kamu melakukan berbagai cara, akhirnya bukan mengatasi masalah, malah menambah masalah. Ya, orang yang pengen terlihat sempurna di layar ya, pengen jadi influencer, pengen terkenal dan lain sebagainya, pengen terlihat baik-baik saja, pengen terlihat wow gitu, itu malah justru nanti lama-kelamaan bisa mengembangkan gangguan psikologis yang lebih berat ya. Seperti contoh misalkan narsistik ya. Sehingga kalian jadi haus pujian, terus akhirnya menjadi super egois. Maksudnya super egois itu yang abnormal ya, yang hanya mementingkan diri sendiri, terus merasa orang lain tuh di bawah kalian. Jangan sampai seperti itu ya. Terus juga melakukan berbagai cara untuk biar viral, itu juga jangan sampai ya. Jadi ya cara mengatasi masalahnya adalah kamu lihat bahwa kamu maklumi ya bahwa ketika kamu dibandingkan itu ya karena kedua orang tua kamu kurang memahami gitu ya. Oh dulu mereka memang kurang punya akses untuk mendapatkan wawasan ya yang terkait dengan hal-hal seperti ini ya, atau terkait dengan cara mengasuh anak mungkin ya. Jadi itu adalah kuncinya. Terus kemudian ini bisa jadi kayak semacam batu loncatan ya. Di sini ada kartu The Tower. The Tower ini aku ambil dari sisi positifnya. Maksudnya gimana? Ini seperti kayak kejutan untuk dirimu sendiri bahwa suatu saat nanti kamu bahkan malah kebalikan gitu ya. Justru kamulah nanti yang akan membawa, atau kamu nanti yang akan mempengaruhi banyak orang. Cara mengasuh yang seperti ini nih nggak baik gitu loh. Seperti contohnya aku nih kayak gini. Akhirnya aku jadi seperti ini dan lain sebagainya gitu kan. Testimoni yang udah memberikan motivasi atau nasihat, kalau kita sendiri sudah pernah mengalami dan bisa mengatasi, itu akan jauh lebih mengena ya. Jadi makanya justru kamu nanti yang akan membawa orang-orang di sekitar kamu ya, banyak orang, untuk bagaimana caranya agar cara mendidik yang seperti ini nih, membandingkan seperti ini nih, perlu ditinggalkan gitu ya. Oke. Ya seperti itu kartunya. Pesannya adalah di sini ada The Curse ya. Ya pesannya adalah jangan sampai kamu membungkam kemampuan kamu sendiri dengan mengkritik terlalu keras terhadap dirimu sendiri ya. Kamu perlu mulai membuka tangan kamu yang membungkam ya, ini seperti ini ya kan. Kamu perlu membebaskan diri kalian. Percayalah pada diri kalian, percayalah pada kemampuan kalian sendiri, dan kalian pasti bisa mengatasinya, dan bahkan justru malah kalian mengajak banyak orang untuk menjadi diri kalian yang baru. Oke, terima kasih. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang ketiga. Terima kasih banyak yang udah menyimak. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa share ya ke teman-teman kalian. Meskipun ini tarot, tapi di sini banyak unsur psikologinya ya gitu. Mungkin bisa bermanfaat untuk yang mungkin butuh sedikit
pencerahan gitu ya. Oke, bye bye. Halo, teman-teman yang pilih pilihan ketiga atau ini ya, the child. Kita lihat apa sih inner child kalian yang terluka gitu ya. Terus kemudian kenapa gitu terlukanya, alasannya, terus apa sih yang perlu kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Kita lihat, aku sarankan untuk kalian menyimak pada saat aku shuffle ya. Kalau memang kalian pengen sembuh ya cobalah untuk bersabar. Cobalah untuk bersabar untuk mengikuti ya, karena sifat yang maunya instan itu sangat nggak baik ya, termasuk salah satunya kurang sabaran ya, itu perlu dikurangi ya sifat-sifat seperti itu. Maka ya mungkin ini bisa untuk melatih kalian ya, bahwa semua itu ada prosesnya dan kalian harus nggak bisa ya proses itu di skip gitu, nggak bisa ya. Oke, kita lihat apa ya inner child kalian yang masih terluka dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, di sini ada Knight of Pentacles. Oke, kita ambil semua ya. Ada The Magician terbalik in reverse, Four of Swords in reverse. Ini agak ada Three of Swords in reverse, ada Three of Pentacles, Judgment, Knight of Swords, oke, Eight of Swords, The Lovers, Seven of Pentacles in reverse, The Hermit. Oke. The Star. Bottom of the deck-nya di sini ada Page of Wands. Ya. Ya, kita lihat sorry ya, ini kayaknya kena cahaya ya. Ini ya, kartunya ya, kelihatan ya. Oke. Ini cukup lumayan pelik. Kayaknya kamu dulu pernah mengalami kekerasan ya, atau melihat minimal ya, melihat kekerasan yang terjadi di keluarga. Jadi sorry, miring ya ternyata ya. Oke. Dan bentar, aku jadi ikutan nervous ya membacakan. Ya sebenarnya bukan nervous sih, tapi nggak apa-apa ya. Oke. Satu kata ya buat kamu yang pilih pilihan yang pertama, yang ketiga ini. Kamu adalah orang yang benar-benar ya bisa dibilang langka ya. Karena ketika kamu nonton video ini, ngeklik video ini dan itu tentu
ada beberapa hal yang perlu kamu dengarkan gitu ya. Dan sampai pada hari ini kamu kuat, bahkan kamu udah berusaha untuk sembuh ya. Kamu ada usaha untuk sembuh. Itu sangat luar biasa, di mana di luar sana banyak orang yang justru menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi, uh, alih-alih mencoba untuk berfokus menyembuhkan diri, tapi justru malah tenggelam dalam uh, kesalahan atau sesuatu hal yang menyelamatkan ego kalian gitu ya. Seseorang sebenarnya manusia yang terluka itu kan ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ego. Biasanya seperti itu ya kalau yang belum dewasa. Menyelamatkan ego di sini sebenarnya sesuatu hal yang kurang baik, atau kalau bahasa psikologisnya versi Freud ya, itu adalah mekanisme pertahanan ego namanya ya, dan itu negatif ya, hampir semua negatif. Namanya mempertahankan ego kan berarti nggak pengen hal itu terjadi pada diri kita gitu kan. Nah, biasanya kan terus melakukan kayak misalkan ya tadi menyalahkan orang lain, terus kemudian lari ke hal-hal yang merusak diri kita sendiri, yang misalkan ke drugs atau mungkin ke minum atau ke hal-hal yang kaitannya membuat kalian jadi kecanduan ya, adiksi, yang menimbulkan adiksi, dan itu kan sesuatu hal yang nggak baik gitu. Sedangkan mungkin kamu pernah ya mengalami hal tersebut, atau tenggelam dalam sesuatu hal yang membuat kalian kecanduan atau adiksi, entah apapun itu ya, meskipun itu game atau ya apapun, tapi sesuatu yang membuat kalian kecanduan itu kan nggak baik ya. Tapi kamu berusaha untuk keluar dari situ, dan itu sangat keren sekali. Bahkan kamu ya, fakta dimana kamu mengeklik video ini udah keren banget. Berarti kan kamu pengen sembuh ya. Kenapa aku nggak terlalu membahas dulu di masa lalu penyebabnya apa, karena biar kamu nggak terlalu teringat gitu ya. Yang jelas aku melihat di sini banyak luka, baik luka fisik maupun luka psikologis gitu ya. Minimal kamu melihat orang tua kamu itu terlibat kekerasan ya dalam rumah tangga, dan makanya di sini kamu kayak sering merasa terkungkung gitu ya, merasa seperti di penjara, dan kamu seperti nggak punya tempat untuk kembali ya. Kamu seperti nggak tahu rasanya seperti apa sih dicintai dan mencintai gitu, karena kamu tidak mendapatkan kelembutan kasih sayang dan kelembutan rasa cinta dari orang-orang di sekitar kamu. Kartu The Lovers ini adalah bukti di mana kamu sangat mendambakan bisa merasakan cinta yang benar-benar tulus ya. Dan aku yakin pasti kamu suatu saat nanti akan menemukan orang yang benar-benar bisa mencintai kamu dengan tulus dan menunjukkan rasa kasih sayang yang tanpa ada kekerasan di situ gitu. Cuman perjalanan untuk ke arah situ memang cukup panjang, tetapi kamu pasti bisa melewatinya. Berhentilah melakukan sesuatu hal. Kamu mungkin cukup workaholic juga ya. Aku lihat di sini ada Three of Pentacles, kemudian ada Seven of Pentacles in reverse ya. Terus di sini ada kartu The Star, terus Knight of Pentacles, Knight of Swords ya. Jadi kayak kamu itu pengen membuktikan
bahwa kamu bisa sukses ya, kamu bisa berhasil, meskipun dan bisa hidup sendiri mandiri meskipun latar belakang keluarga kamu yang seperti itu ya. Kamu seperti nggak ada orang di sekitarku yang aku butuhkan atau yang aku inginkan ya, karena seperti ini ya, aku pengen dengan diriku sendiri dan pengen aku sukses terus kemudian menyenangkan diriku sendiri. Di satu sisi itu bagus, tetapi kalau terlalu berlebihan, satu, kamu akan kelelahan karena tentu kamu jadi workaholic, gila kerja, dan kamu kurang beristirahat. Tubuh kamu butuh beristirahat ya, pikiran kamu juga butuh beristirahat, karena itu penting ya. Karena ketika kamu pengen sembuh, nggak mungkin kamu bisa sembuh manakala kondisi tubuh kamu sedang kelelahan ya. Jadi tetap ikuti ritme tubuh kita. Kalau kita lelah ya istirahat, kalau kita capek berpikir ya kita relaksasi dulu gitu ya, ambil nafas, berhenti sejenak, itu tidak akan mengganggu tujuan kamu ya. Dan aku rasa kamu perlu membahagiakan inner child kamu ya. Di sini ada kartu the child. Salah satu caranya adalah dengan melakukan permainan-permainan yang dilakukan oleh anak-anak ya, yang itu menyenangkan, yang bisa enjoy banget gitu ya, yang kamu bisa ketawa lepas. Sesekali cobalah untuk melakukan itu, karena itu bisa menyembuhkan luka yang pernah kamu rasakan atau kekerasan yang pernah kamu lihat ya, dengan kamu bermain-main ya, misalkan renang, mandi bola gitu ya atau mungkin kamu menemani saudara kamu, adik kamu, atau siapa, atau mengajak teman, atau mungkin pasangan atau anak kamu sendiri gitu ya, untuk bermain-main yang dimana di situ kamu bisa melepaskan perasaan bahagia, dan juga itu bisa mengobati ya inner child kamu yang terluka ya. Jadi dia kurang bermain ya, inner child kamu ini kurang bermain, kurang bersantai, karena yang kamu lihat ya sesuatu hal yang terlalu serius dan bahkan jauh dari kata enjoy, jauh dari kata jauh dari ungkapan kasih sayang. Maka kamu perlu mengobati itu dengan kamu mencari sendiri gitu ya, permainan apa sih yang mungkin kamu dulu pengen main itu tapi nggak bisa karena dilarang oleh orang tua kamu gitu. Cobalah bermain itu ya, mungkin renang, atau mungkin bersepeda, atau mungkin bermain kotor-kotoran gitu ya yang di lempung-lempung itu, nyari ikan mungkin ya di Blumbangan atau apa, atau sesuatu hal yang kamu bisa melepaskan perasaan senang, bahagia, ketawa lepas gitu ya. Coba lakukan itu ya, maksudnya kasih waktu diri kamu sendiri untuk melakukan itu. Itu adalah salah satu cara untuk mengobati inner child kamu yang masih terluka ya. Sekali lagi, bekerja keras itu baik ya, karena itu demi masa depan, tetapi tetap harus sesuai dengan porsinya. Maksudnya nggak boleh terlalu berlebihan, karena itu akan mengganggu dirimu sendiri ya. Dan satu lagi ya, kalau misalkan saat ini kamu ini yang aku rasakan, kamu ke arah punya gangguan psikologis ya, mungkin ke arah-arah yang gangguan emosi atau gangguan kecemasan yang kaitannya sama itu ya. Cobalah untuk ya itu tadi ya, mengalihkan atau melampiaskan, menyalurkan rasa sakit kamu ke hal-hal yang menyenangkan ya. Itu pesannya dari kartunya, dan juga cara gitu ya, cara simple, mudah,
sederhana yang bisa kamu lakukan sendiri untuk mengobati inner child kamu yang terluka. Dan mungkin kalau misalkan kamu membutuhkan teman untuk berkonsultasi, ya bisa ya konsultasi ya ke psikolog, konselor, atau mungkin tarot reader. Ya aku nggak promosi, tapi maksudnya itu contoh gitu ya. Tapi yang jelas hindarilah meminum obat gitu ya. Kalau memang simptomnya atau gejalanya itu nggak terlalu parah, jangan sampai minum obat dulu. Menghindari itulah intinya. Karena itu ya bisa menyebabkan kecanduan kan. Kamu sangat rentan terhadap hal-hal yang kaitannya dengan kecanduan ya. Makanya jangan itu kalau kamu terlalu rutin minum obat yang terus-terusan gitu ya. Kecuali kalau memang ada kondisi otak kamu yang luka terus, nah itu pasti butuh obat ya. Kalau misalkan nggak ada ya, masa pemulihan kamu, pemulihan psikologis kamu itu yang kamu lakukan ya dengan treatment itu tadi ya, latihan-latihan ya. Jangan mengalihkan kecanduannya ke obat. Itu sangat tidak disarankan. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Buat kalian yang misalkan ada teman-teman yang butuh banget ya mungkin saran seperti ini, meskipun ini dari kartu tarot, ini cuman ibaratnya media ya, karena akan lebih mudah menjelaskan dan lebih menyenangkan ya ketika kita membacakan kartu tarot dan berdasarkan kondisi kalian gitu. Oke. Silakan di subscribe, mungkin di share ya ke teman-teman, jika kalian merasa bahwa video yang aku buat ini bermanfaat untuk kalian. Oke. Terima kasih banyak. Seperti biasa ya, yang mau request silahkan. Terus kemudian yang mau beli parfum ya, nanti linknya aku kasih. Terus besok aku akan bikin video lagi, dan aku juga akan membuat video yang kaitannya tentang hal-hal psikologis gitu ya, hal-hal psikologi gitu. Boleh request ya. Oke, bye.